Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu murtabisan 'alaina fa nadilla waj'alna lil muttaqina imama wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus RW itu Ustaz Abdul Rahman dan pengurus para remaja Masjid Al-Rawdah serta para anggota. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama dan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah memberikan nikmat sehat walafiat serta taufik dan hidayah pada sekalian, sehingga pada malam Kamis ini pengajian ketiga dari remaja Masjid Al-Rawdah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala para remaja kita dalam mengikuti pengajian dikasih keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita aturkan kepada sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pengajian kita masih fikih yang berdoman pada kitab Durul Madal Fikih yang disusun oleh Haji Abdullah Syafi'i. Kita bersama-sama membaca Al-Fatihah ala hadil mulia wa ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Raditu billahi rabban. Islami dina. Islami dina. Muhammadin. Muhammadin. Ya wa rasulah. Ya wa rasulah. Qur'ani. Qur'ani. Imama. Allahumma. Awinini. Kita ucapkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qawaidul Islami khamsatun. Qawaidul Islami khamsatun. Pokok-pokok agama Islam itu ada 5. Pokok-pokok agama Islam itu ada 5. Qawaidul Islami khamsatun. Qawaidul Islami khamsatun. Pokok-pokok agama Islam itu ada 5. Pokok-pokok agama Islam itu ada 5. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buniyal Islamu. Buniyal Islamu. Dibina agama Islam itu. Dibina agama Islam itu. Ala khamsin. Ala khamsin. Atas 5 perkara. Atas 5 perkara. Syahadati. Syahadati. Alla ilaha illallah.
alla ilaha illallah. Satu, mengaku bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wa iqamis salati, wa mendirikan salat, wa ita'iz zakati, hingga mengeluarkan zakat, wa shaumi ramadhana, puasa Ramadan, wa hajjil baiti, man istata'a ilaihi sabila, dan haji ke Baitullah, barang siapa yang mampu pergi kepadanya. Makna syahadati an la ilaha illallah, arti syahadat an la ilaha illallah, maknaha artinya a'tarifu aku mengaku, wa usaddiqu dan aku membenarkan, biqalbi dalam hatiku, alla ma'buda bahwa tidak ada yang disembah, bihaqqin dengan sebenarnya, fil wujudi dalam keadaannya, illallah hanya Allah, wala khaliqa dan tidak ada pencipta, lihadzal alamil badi'i bagi alam yang indah ini, illallahu subhanahu wa ta'ala, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Makna syahadati arti syahadat anna Muhammadar Rasulullah, maknaha artinya a'tarifu aku mengaku, wa usaddiqu dan aku membenarkan, qalbi dalam hatiku, anna sayyidana Muhammadan bahwasanya penghulu kita Nabi Muhammad, Rasulullah utusan Allah, arsalahu Allah utus akan dia ilan nasi kafatan kepada segenap manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana kemarin pada malam Kamis yang lalu menerangkan tentang agama yang diakui oleh Allah, ya. Ini agama yang diakui oleh Allah adalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Kemudian supaya kita paham di sini
akan diterangkan tentang pokok-pokok Islam. Qawaidul Islami khamsatun. Pokok-pokoknya agama Islam itu ada 5. Pokok bangunan agama Islam itu ada 5 perkara. Jadi satu agama Islam itu adalah, kemarin saya terangkan, apa agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tujuannya untuk kebaikan hidup manusia dan akhirat. Tentunya ada aturan-aturannya, ada pokok-pokoknya yang harus dipedomani dan harus dilaksanakan. Pokok-pokok agama Islam itu didasari dengan hadis Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, buniyal Islamu ala khamsin. Dibina agama Islam itu atas 5 perkara. Jadi kalau ibarat bangunan Islam ini sebuah bangunan, adapun bahan bangunannya ada 5, ya kan? Kalau bangunan ada 5 perangkat yang diperlukan, yang akan digunakan. Bunyal Islamu ala khamsin. Bunya ini dibina, artinya dibina ini dibangun. Kalau bina ini dibangun kan. Ini dibangun agama Islam ala khamsin, atas 5 perkara. Bangunan Islam di seseorang itu bisa sempurna apabila unsurnya terdiri dari 5 perkara. Pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pertama itu adalah syahadat, pengakuan. Syahadat ini pengakuan. Allah ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi yang pertama, pokok yang pertama adalah syahadat. Ini merupakan dasar asasul Islam. Syahadatu alla ilaha illallah. Pondasinya Islam itu adalah syahadat. Kalau orang membangun rumah kan bikin pondasi dulu, betul? Begitu juga kita beragama Islam, harus pondasi dulu yang dikuatkan, digali. Apabila ada orang Islam, orang lahir, pertama kali yang ditanamkan apa? Kalimat la ilaha illallah. Maka dari itu begitu lahir diapain? Diazanin kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, kan? Anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu ketika anak-anak daripada orang Islam maka dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diadanin. Ketika Siti Fatimah melahirkan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, begitu lahir langsung Rasulullah yang mengadanin keduanya. Itu penanaman apa? Pokok Islam, dasar Islam di hatinya. Ini bagi orang yang sudah Islam. Sebetulnya kalau anak lahir itu semuanya Islam semua, anak siapapun juga. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap-tiap anak dilahirkan atas unsur suci. Fitrah itu adalah kebersihan dari Allah. Ya. Allah menciptakan semua anak yang lahir, semua manusia yang diciptakan oleh Allah begitu lahir adalah fitrah suci yang beragamanya Islam. Anna abawahu, sesungguhnya kedua orang tuanya itulah ayyuhawidanihi, yang bisa menjadikan dia Yahudi, ayyuhawidanihi, dan bisa juga menjadikan apa?
majusi. Au yunasfiranihi, bisa juga menjadikan apa? Nasrani. Itu. Jadi oleh karena itu di pokok pertama dasarnya bangunan Islam adalah syahadat. Maka dari itu tiap-tiap ada orang non-muslim mau masuk Islam cukup dengan ikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini adalah kalimat fondasi yang dapat menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan yang telah lalu. Iya, dapat menghapuskan dan dosa-dosa yang telah lalu. Kalau orang kafir masuk Islam, taruhlah umur 80 tahun, dari awal kafir, tidak pernah sholat, yang bahkan pekerjaannya malah berzina, semua mabok, semua pelanggaran dikerjakan. Begitu umur 80 tahun, dia masuk Islam, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka dengan adanya ucapan itu habis itu semua dosa-dosanya kembalikan nol. Anda kata mati ketika itu, mati masuk Islam, beriman, langsung surga dan berdosa. Ya. Jadi kalimat la ilaha illallah itu adalah penghapus dosa. Kemarin saya pada waktu mau nagiban kan kita tahu kamu nggak datang kemana-kemana nagibannya. Jadi setan bersumpah pada Allah, ya Allah, demi keagunganmu dan keperkasaanmu, tetap aku akan pengaruhi umat manusia itu untuk berbuat kekufuran, kedurhakaan, dan kemaksiatan selama dia masih hidup, nyawanya masih ada di badannya. Selama ini manusia masih hidup, aku tetap pengaruhi bagaimana dia supaya malas sholat, bagaimana dia supaya malas ngaji, bagaimana dia supaya berbuat maksiat untuk nemenin saya nanti di akhirat. Apa kata Allah? Silakan, tapi aku tetap akan mengampuni dia hambaku selama dia itu minta ampun dan berzikir. Walaupun kita itu punya dosa, kalau sering zikir minta ampun kepada Allah, Allah akan hapus. Setan silakan menggoda, tapi tidak tahan, ya kan? Ingat zikir la ilaha illallah dihapus, astagfirullah dihapus. Jadi oleh karena itu pada anak-anak ini ya harus diperangi setan, ya diperangi. Kalau mana malas mau mengaji, paksain, biar vital, biar paham nggak? Karena ada di kita sendiri. Jadi doa rajin itu gampang, ya. Kamu supaya rajin sholat, supaya bisa rajin ngaji, nggak malesan, itu gampang doanya. Allahumma, ya Allah, in kana malesin paksain, gitu. Gimana? Allahumma in kana malesan paksain. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jika aku malas saya paksain, kita paksa. Ya. Kenapa? Supaya tidak terpengaruh setan. Harus sadar kita yang harus pengaruh setan. Ya. Jadi yang kembali lagi, pertama itu pondasi adalah syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, pondasi. Jadi bangunan ini biar kokoh tidak miring kalau pondasinya kuat. Ya. Apa kata syahadat itu? Kalimat asyhadu. Syahadat ini yang dimulai dengan kata-kata asyhadu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu syahadat. Kalau la ilaha illallah Muhammadur rasulullah itu tahlil.
kalimat la ilaha illallah kan. Walaupun artinya sama kan, beda dikit karena ada syahadat itu ada kalimat asyhadu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemudian bagaimana maknanya yang tadi dibaca? Makna syahadat la ilaha illallah makna a'tarifu wa usaddiqa bi qalbi alla ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Harus mengakui dalam hatinya. Hati kita asyhadu an la ilaha illallah, mengakui dalam hati kita. Di hati yang mesti diakui. Wa usaddiqa, dan membenarkan. Aku benarkan dengan mantap yakin dalam hati tersebut. Apa yang diakui dan dibenarkan dengan bagus, dengan putus. La ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Bahwasanya tidak ada yang disembah dengan sebenarnya dalam adanya kecuali Allah. Tidak ada lagi yang disembah oleh kita dalam hati ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, tertanam dalam hati. Bahwa kita ini hanya menyembah Allah, mengikuti aturan-aturan Allah. Wala khaliqa li hadzal amal badi illa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada pencipta bagi alam yang indah ini kecuali Allah. Yang menciptakan alam yang indah semuanya Allah. Ini harus ditanamkan dalam hati. Ini adalah fondasi. Kalau fondasi hatinya itu bagus, tauhidnya betul-betul tanam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, insyaallah tiangnya akan bagus. Ya, tidak akan goyah tiang itu. Apa tiangnya? As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Lalu yang kedua kan sholat wa iqamis sholat. Dan sholat ini tiangnya agama. Tiang ini kan duduk apa nih? Fondasi kan. Fondasinya mantap di hatinya, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang negara harus mengikuti aturan-aturan Allah. Makin tidak ada kemalasan lagi untuk ibadah kepada Allah, untuk sholat. Kenapa? Karena hatinya yakin bahwanya berkuat pada Allah. Kita diciptakan oleh Allah, dikasih kesehatan oleh Allah, dikasih rezeki oleh Allah. Walhasil semuanya itu dikasih Allah. Kamu bisa jalan ke sana kemari karena apa? Karena Allah. Bisa duduk dengan enak karena siapa? Allah. Bisa makan dengan enak karena siapa? Allah. Karena Allah semuanya. Tanamkan dalam hati ini. Ya, insya Allah baik. Jadi jangan sandarkan pada satu, dalam hati tanamkan. Gitu. Jadi makna asyhadu an la ilaha illallah, makna asyhadu an la ilaha illallah adalah mengakui dan membenarkan dengan mantap dan putus dalam hatinya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya. Di sini ada rukun syahadat. Rukun syahadat itu kan 4, 3 di kalimat la ilaha illallah. Satu apa? Di sini kata membenarkan, menetapkan kan. Satu, rukun syahadat menetapkan zatnya Allah. Tetapkan dalam hati bahwa Allah ada zatnya. Berapa? 1. Ya. Sejak kapan tidak ada awalnya? Sampai kapan tidak ada akhirnya? Di mana? Tidak di mana-mana. Wa khalaqal hawadits. Karena Allah itu ada. Sejak kapan? Idam sedia. Sampai kapan? Kekal. Kekal. Kekalnya tidak ada batasnya. Kekalnya Allah ini tidak ada batasnya dan tidak ada dipengaruhi oleh tempat dan tidak dipengaruhi oleh waktu. Kalau kita manusia ini dipengaruhi oleh waktu. Ya, dulu ya ini kan orok, ya bersetahun merangkak
2 tahun jalan. Sekarang sudah umur 20 lari-lari. Ya, nanti pada lagi kawin, tua-tua, nanti mati. Itu perubahan waktu. Ini kan makhluk itu senantiasa di perubahan waktu. Yang mana aja. Pohonan enggak begitu besar perubahan. Kenapa? Itu makhluk yang diciptakan. Tapi kalau Allah harus tahu kan dalam hati kita bahwa Allah zatnya satu. Jadi rukun syahadat yang pertama menetapkan adanya Allah. Dalam hati ya. Yang kedua menetapkan sifat-sifat Allah. Menetapkan sifat-sifat Allah, bahwa sifatnya Allah satu. Jadi zatnya Allah satu, sifatnya Allah satu. Apa maksudnya sifatnya Allah satu? Tidak ada satu sifat pun yang bersamaan yang sama dengan sifatnya Allah. Ya, Allah mendengar. Manusia mendengar enggak? Mendengar. Tapi beda pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran manusia. Manusia itu pendengarannya terbatas. Ya. Sekarang kita dengar telinga kita sering ini. Apa yang dikatakan oleh orang rumah kamu kan kamu dengar terbatas. Tapi Allah di mana saja itu orang berkata, makhluk yang mana saja berkata mendengar keseluruhannya sampai bisikan semut di dalam lubangnya Allah tahu benar. Gitu. Beda dengan kita mah. Kemudian itu rukun yang kedua pertama menetapkan zatnya Allah, yang kedua menetapkan sifat-sifat Allah. Kemudian yang ketiga menetapkan perbuatan Allah, penciptaan Allah, satu ciptaan Allah. Kenapa kan satu kan banyak? Maksudnya satu itu tidak ada ciptaan satu makhluk pun bisa menyamai ciptaan Allah, dan tidak ada bisa meniru yang sama, ya kan? Kan begitu. Ciptaan Allah menciptakan manusia, ya. Allah menciptakan pohon-pohonan, Allah menciptakan buah-buahan, Allah menciptakan bebatuan. Sekian banyak buah-buahan tidak sama rasanya walaupun ditanam di tanah yang sama. Ya kan? Sama-sama mangga, beda nama, beda rasa. Itu mangga sama-sama mangga. Beda nama, beda rasa. Cabai merah yang gede dengan yang kecil beda lagi. Itu sama-sama cabai. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia nggak bisa. Sekarang pertanyaan, di mana Allah? Seperti apa Allah? Di mana Allah? Di mana-mana Allah. Ya. Di mana-mana Allah tetap ada. Allah kalau tidak mengambil tempat. Mukhalafatu lil hawadis. Allah berbeda dengan yang baru. Kalau kita mau duduk perlu tempat duduk. Mau tidur perlu tempat tidur. Mau jalan perlu jalan. Allah nggak perlu, nggak butuh itu. Kenapa berbeda dengan makhluk? Mukhalafah lil hawadis wajib. Bedanya itu. Kenapa? Kalau kita orang berpikir menurut akal, ya kan? Masjid ini dibangun siapa? Orang bukan? Dibangun orang, yang kerja orang, yang bikin orang. Kalau ditanya, sama nggak orang yang bikin dengan masjid ini? Ya nggak sama, ya kan? Kemudian ibu kamu di rumah bikin lontong, ditanyakan, sama nggak lontong dengan ibu kamu? Ya nggak sama. Ditanya, kenapa? Karena ibu yang bikin, lontong yang dibikin. Kata akal, tiap-tiap yang bikin pasti tidak sama dengan yang dibikin. Itu kata akal, ya. Untuk masalah apa dia jadi tetapkan, ya. Jadi ya, satu menetapkan zatnya Allah,
dua menetapkan sifatnya Allah, tiga menetapkan perbuatan Allah, itu rukun syahadat ketiga. Kemudian yang keempat, isbatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu menetapkan kebenaran Rasulullah SAW di kalimat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah maknaha a'tarifu wa usaddiqa bi qalbi anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Harus ditetapkan, dimantapkan dalam hati, mengaku dan membenarkan dengan dalam hati bahwasana Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah yang Allah utus pada semua manusia, bahkan pada jin juga. Jadi Rasulullah itu diutus pada sakolain, jin dan manusia. Jadi yang dapat menerima perintah Rasulullah ajaran Islam jin dan manusia. Oleh karena itu nanti yang masuk neraka itu hanya jin dan manusia. Jadi hanya dua yang masuk neraka. Makhluk yang masuk neraka hanya dua, jin dan manusia. Yang mana? Jin yang tidak mau mengikuti, jin dan manusia yang tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Jadi di sini ini bersyahadat ini. Ya, bagaimana? Jadi dasar yang pertama, pokok yang pertama adalah kalimat syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kalau disingkat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau kita ya kalau pengen bagus, hatinya pengen bagus ya, kemudian akalnya pengen bagus, rezekinya pengen lancar, coba baca kalimat syahadat itu tiap malam. Tidak sebanyak-banyak lah, 21 kali saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Insyaallah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya jangan baca itu. Itu mengamalkan syahadat namanya. Syahadat bikin diri. Malam aja. Kemudian duduk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah buka semua. Akalnya dibuka, hatinya dibuka, semuanya dibuka, rezekinya dibuka. Ya, insyaallah. Kemudian rukun yang ketiga, dan fondasi yang kedua, wa iqamis sholati. Ya. Bangunan yang kedua yang dibutuhkan iqamis sholat. Ya. Kalau di dalam hadis as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Ya. Man aqamaha faqad aqamaddin, barang siapa yang mendirikan sholat, orang itu betul-betul membangun agama, mendirikan agama. Wa man tarakaha, dan siapa yang tidak sholat, meninggal sholat, faqad hadamaddin, orang itu merobohkan agama. Jadi orang Islam kalau mendirikan sholat dengan baik berarti membangun agama pada dirinya. Orang Islam yang malas sholat, tidak mau sholat, berarti dia merobohkan agama di dirinya. Ya, sholat yang 5 waktu. Apa itu sholat? Nanti belakang setelah rinciannya. Aqwalun wa af'alun, awal takbir wa akhir taslim. Ya. Aqwalun ucapan bacaan. Wa af'alun dan perbuatannya gerakannya. Awal takbir yang dimulai dengan kalimat takbir Allahu Akbar. Wa akhir taslim, dan diakhiri dengan salam. Itu dinamakan sholat. Ucapan Allahu Akbar serta bacaan selainnya. Wa af'alun perbuatannya berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk, ruku lagi, sujud lagi, bangun, itu nama af'al perbuatannya. Itu dinamakan sholat. Jadi sholat itu ada perbuatan, ucapan, dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, di tangan dua nanti di belakang. Ya.
Kemudian yang ketiga wa itaiz zakat. Fondasi yang ketiga adalah mengeluarkan zakat. Ya, mengeluarkan apa? Zakat. Zakat ini tidak mau berpisah dengan sholat. Ya, zakat tidak bisa dipisah. Ayat aqimus sholat wa atuz zakat. Tiap-tiap ada perintah sholat di belakangnya pasti ada zakat. Karena tidak bisa dipisah. Sholat saja tidak zakat dan diterima sholatnya. Zakat saja tidak sholat tidak diterima zakatnya. Jadi dinding sama tiang tidak bisa dipisah, betul nggak? Dinding sama tiang nggak bisa dipisah. Tiang nempel, dinding nempel ke tiang. Tidak bisa dipisah. Zakat itu. Puasa Ramadan. Yang keempat, puasa bulan Ramadan 1 bulan merupakan atap. Puasa bulan Ramadan itu atapnya. Ya, kalau bangunan puasanya atap, kemudian dinding itu sama tiang adalah pinggirnya kan itu. Pondasinya adalah syahadat, tiangnya adalah sholat, dindingnya adalah zakat, atapnya adalah puasa. Lengkaplah itu. Sempurna enggak itu? Udah zakat ini? Sempurna? Belum. Karena perlu apa? Perlu alat. Apa namanya alat rumah tangga? Kursi, ya, balai, karpet, apa tuh haji, ya kan? Kalau punya duit beli kursi bagus, mau yang bagus kan itu kan? Kalau punya duit, enggak apa-apa itu pikir cukup. Ya kan, tikar cukup kan itu. Sama kalau punya duit pergi haji, udah nggak ada Jumatan cukup. Al-Jumat itu hajjul fuqara, Jumat itu adalah orang fakir. Jadi kalau punya duit, kamu penuhi itu semua berdasarkan rumah tuh atau rumah tangga. Kalau nggak punya duit adanya aja, ada balai ya balai, nggak apa-apa. Yang penting ada tempat duduknya. Tidak ada apa kasur yang gimana, cukup tikar juga sama-sama tidur nama. Kalau bisa ya kita pergi haji ke Mekah kalau punya duit, wajib itu. Nggak punya duit ganti tanggal apa? Jumat. Maka dari itu kalau ada orang sengaja tidak Jumat, maka dianjurkan bayar denda dirham itu. Bayar dirham gitu ya. Jadi disinilah fondasi Islam itu ya. Oleh karena itu saya harapkan pada kalian ya, ini kan sudah dibaca kan, sudah dibaca. Nah, nanti di rumah kan ini di YouTube nih ya, nanti cari di YouTube-nya, dengerin, baca lagi ulang-ulang di rumah. YouTube-nya buka, kitabnya akan saya kasih semua ya. Dengerin, ulang-ulang di rumah, ngikuti bantuan yang ada, insya Allah pintar kamu. Apalagi sekarang kan orang sekolah aja sekarang online, iya, suka online. Ya, ini kan sampai dengan sekolah online. Semuanya punya HP kan, buka di YouTube-nya. Itu mulai buka sini, ikutin sama. Hafal kamu asli punya hafal kok. Kalau mau insya Allah. Jadi harapan Abi ini begini ya, kalian itu sebetulnya saya rada gimana ya, saya kecewa kepada kamu semua. Kenapa nggak datang? Iya karena masya Allah anak nggak datang. Malam Kamis kemarin, malam Selasa kemarin, ya kekurangnya. Begitu jalan lain malam kelebihan. Yang ini ada datang, kalau misalnya sore datang ya, mungkin dia ada kira-kira masih datang gitu. Jadi istilahnya begini, kalau anak remaja ini datang, ketika malam Selasa itu datang pada waktu pikiran, kan orang tua yang ngajar itu merasa masya Allah, anak saya itu datang kan itu, girang orang tua itu semua, ya. Jadi kalau ada yang datang ke masjid, datang sempatin, jadi perangin, apa namanya tadi, baca doanya, Allahumma in kana amrasan paksain, berangkat. Ya, insya Allah begitu. Nah,
Apalagi ini, dan ini kan ada permintaan, ya, ada permintaan dari apa namanya Iwan Suryawan, anak remaja sana minta pengajian Nawusorok sama saya. Boleh daftar nanti. Saya kasih waktu 2 kali, minimal 2 kali seminggu Nawusorok itu. Malam Rebo sama malam Sabtu habis Isya. Nanti habis Lebaran. Ya, yang mengikuti habis Nawusorok nanti malam Sabtu, malam Rebo, karena di permintaan di sana ada beberapa orang kata Ustaz. Silakan, saya sekarang boleh deh, saya layanin dulu. Dah lama pintar kamu Nawusorok mah, gampang itu. Yang penting mengikuti tata cara yang saya kasih. Ya. Habis saat tiap malam Rebo sama malam Sabtu. Cuman itu nggak bisa jarang-jarang karena alat harus betul-betul konsentrasi. Ya paling jam 8 sampai jam 10. Ya, itu paling jam 8 sampai jam 10 ya bisa lebih lewat kan gitu. Bentrok sama apaan? Bagus Nisa. Habis itu kan semua. Coba lihat aja nanti. Jangan gampang itu. Ya. Gampang itu. Kalau habis Nisa. Gampang itu. Ada teman yang ada mulai kemarin-kemarin nih, Nawusorok itu memang menentang terus saya dari mana? Anaknya Ustaz Jabal Sodik itu sama anak Cakung itu. Ya. Jadi karena ada permintaan dari Serlawan, ada beberapa orang remaja masjid. Kata Mu'tahidin minta saya, boleh kata saya nggak apa-apa, tapi harus sungguh-sungguh. Kenapa? Karena untuk kader saya terus aja. Dan sekarang orang yang baca kitab itu udah susah. Ya kalian kalau mau terjun ke sana harus benar-benar gitu. Ya insya Allah. Ini yang saya lakukan dulu. Ya, saya minta pada Ustaz Aman supaya ngasih himbauan lah, sekut lah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayah sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba doa sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kalimat yang diajar dengan sangat bersyukur hadirnya Ustaz guru kita. Ayyuhas sabab was sabab, wahai para remaja putra dan remaja putri. Mahnu kita ini bisa lupa baik. Kira seperti itu. Saya berharap para remaja ini dilihat dari informasi yang kita pegang di HP kita itu hampir setiap detik ada informasi-informasi yang nadanya mencela, menghina, bahkan mengatai tentang agama kita. Coba lihat, kita pasti pada punya grup WA atau punya Facebook. Orang Islam dalam hadapi seperti itu sudah dialami oleh Rasulullah SAW. Apa beliau hadapi dengan perang atau tidak? Tidak. Tapi beliau tetap konsekuen dengan agama yang Allah berikan kepadanya, dijalankan seperti yang dilakukan oleh guru kita bersatu. Kita jangan terpancing, jangan gampang terbujuk, jangan gampang juga ikutan yang tidak tahu dasar. Biarlah itu para orang-orang yang mempunyai pengalaman, yang mempunyai strategi, yang mempunyai kedudukan, yang mempunyai pengetahuan. Gitu. Nah, salah satu kita kewajiban adalah berilmunya itu, menuntut ilmu. Kalau memang perlu kita turun para pemuda ini, kita lihat juga siapa yang mengajak kita. Dia bertanggung jawab atau tidak? Ya, dia akan melindungi kita atau tidak? Itu yang saya maksud. Harus ada dalam beliau itu jiwa jihad. Kalau tadi agama kita dicela, dicerca, pemimpin kita, bahkan rasul kita dikatain dan sebagainya, kita tetap memakai sistem kita tenang, tetap tenang. Harus ada dalam. Itu yang kedua. Yang kedua adalah apa yang disampaikan oleh guru kita ini, kita berupaya jangan pintar sendiri, jangan soleh sendiri. Ajak adik kita, tetangga kita, anak saya. Sebab namanya belajar itu silang. Saya tidak akan bisa mampu anak saya menjadi pintar.
Pak Kiai kita ini putranya rata-rata dia titipkan ke pesantren, dititipkan ke guru untuk belajar. Beliau mungkin belum langsung mengajarkan kepada anak, sama seperti saya mengajarkan kepada saya juga belum pernah. Saya pernah berupaya untuk bisa anak saya belajar kepada saya, ternyata nggak bisa. Salah satunya adalah silang. Kalian belajar dengan guru, anak guru mungkin belajar dengan guru yang lain. Anak saya nggak bisa saya ngajar, mungkin anak saya nanti belajar dengan guru. Paham maksudnya kan? Silang, ajak ponakan kita, ada kita tetangga kita. Nah, itu aja sebagai motivasi insyaallah. Selanjutnya kita tetap beristiqomah. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqan mimma yatafarraqu maksum. Ya Allah, ya Tuhan kami pada hari ini berkumpul dalam rangka mempelajari ilmu ya Allah. Agar kami kau tetapkan rasa sabar, tabah dan kuat untuk dapat menjalani tugas kami dan memaksakan diri kami untuk menggali ilmu agama yang kami anut. Jadi kalau dalam diri kami agar kami mengimani, mengikuti agama Islam ini bukan karena ajakan, bukan karena ikut-ikutan, tapi karena ada dalam diri kami agar kami mengikuti, menjalankan agama ini sesuai dengan keyakinan yang kami miliki. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.